Halo guys, jadi sini aku mau cerita proses kuretaseku, dan aku juga punya kista. Aku dikuret karena blighted ovum, jadi memang janinnya itu nggak berkembang karena kualitas sperma suamiku sama sel telurku itu memang nggak baik gitu. Jadi memang nggak nggak berkembang dan nggak ada aliran darah di dalam kantong janinnya, jadi memang harus dikuretase. Karena aku udah ada kista, kenapa aku harus dikuret? Karena memang untuk menghindari kista yang lain gitu. Kalau misalnya kalau misalnya aku ngilanginnya pakai obat, itu ada, maksudnya ada kekhawatiran oleh dokternya kalau misalnya akan ada sisanya, dan itu bisa jadi bahaya untuk aku sendiri, bisa jadi kista juga untuk aku sendiri. Nah jadi sorry ya, aku langsung ngerekam nih karena aku nggak tahu lagi kapan nanti aku sempat cerita. Nah ini aku sempatin aja. Nah jadi pertama kali itu aku didiagnosa kista dan juga hamil, sekaligus hamil. Jadi kistaku itu besarnya sekitar 4,4 cm, dan sebenarnya aku agak worry karena ketika kista itu lebih dari 5 cm, dia bisa jadi satu hal yang mengancam gitu untuk aku. Bisa terjadi pendarahan perut, pecah secara mendadak, dan lain-lain. Tapi setelah aku observasi, ternyata kistanya ini termasuk kista, kalau nggak salah sih kata dokter tadi, fungsional. Dan ketika 3 bulan tadi di USG kistanya, dan ternyata kistanya itu mengecil, jadi nggak sampai 1 cm kayak gitu. Jadi memang ada jenis-jenis kista yang berbahaya, ada yang nggak berbahaya kayak gitu. Jenis kista yang berbahaya tuh biasanya ukurannya nanti lama-kelamaan membesar, terus dia bisa beranak-anak gitu. Alhamdulillah aku enggak, cuman aku agak worry juga karena aku ngalaminnya sambil aku hamil. Nah ternyata kabar baik tadi kalau kistanya itu udah hilang tuh diikuti dengan kabar yang kurang mengenakan, tapi mungkin bukan rezeki aku. Sakitnya juga jadi penghapus dosa-dosa. Jadi kayak ternyata aku tuh blighted ovum. Jadi sorry ya guys, aku jadi blighted ovum itu kayak apa ya, dia tuh gak ada janinnya sama sekali di dalam, jadi kosong. Tapi memang harus dikuret karena ada, kalau nggak salah sih, ada lapisan-lapisan endometrium yang harus diangkat jaringan-jaringannya biar nggak ada sisanya. Nah suka dugaku sebagai blighted ovum ini, biasanya ada orang yang kayak blighted ovum dia nunggu sampai memang benar-benar jatuh sendiri jaringannya, tapi itu katanya sakit banget. Dan biasanya orang yang kayak jatuh sendiri pun ujung-ujungnya dikuret gitu karena dia nggak bersih kayak gitu. Jadi kuret ini adalah yang paling dianjurkan sih sama dokter kalau di Makassar ini. Nah karena memang aku blighted ovum, jadi aku yang pertama kali kulakukan adalah aku cari-cari informasi, terus aku searching provider yang memang cocok untuk aku. Karena apa ya, karena aku dalam situasi yang kayak kista, blighted ovum, jadi memang aku perlu dokter yang benar-benar bisa menjelaskan sama aku secara rinci. Kalau nggak rinci ya aku ganti gitu. Jadi aku memang mencari provider ini sampai 3-4 kali gitu, pindah-pindah, dan akhirnya aku dapat provider yang memang bagus dan ngejelasin dan membuat aku nyaman. Nah tapi memang proses kuretase blighted ovumku ini agak kurang menyenangkan. Tapi aku kan udah pernah melahirkan anak pertama, nggak sesakit melahirkan, dan waktu proses kuretasenya tuh nggak ada rasa sama sekali karena dibius total. Tapi proses sebelum itu adalah aku dimasukkan kayak semacam pil induksi gitu ke dalam vagina, terus juga lewat infus. Dan itu dari jam 1 aku puasa
dan jam 3 baru ada reaksinya. Sebenarnya sakitnya itu sama aja kayak rentannya dari bukaan 1 sampai bukaan 4. Cuman aku memang sakitnya memang nggak hilang timbul, tapi memang terus ada gitu. Jadi kayak nggak, kalau kontraksi kan hilang timbul, jadi kita masih bisa bernafas, tapi kalau ini memang ya terus ada kayak gitu. Jadi aku nahan sakit itu, tapi nggak sakit melahirkan. Sekali lagi, kalau dielus-elus aja biasanya akan hilang, kalau dibawa jalan juga perlahan hilang kayak gitu. Nah akhirnya aku diinduksi, sama aja kayak induksi, dari jam 1 sampai jam 6 dicek bukaan. Aku udah ngerasa itu kayak pengalamanku bukaan waktu melahirkan, tapi itu ternyata nggak ada bukaannya. Di situ tuh aku kayak cuma bisa berpikir, ya Allah gimana ya nggak ada pembukaannya. Kata susternya kalau nggak ada dilatasinya, kalau nggak ada pembukaannya nih belum bisa kita lanjutin. Tapi aku memang udah berdarah-darah kena obat induksi tadi. Nah terus rumah sakit di Makassar, aku udah di Makassar di RS Kartini. Di sini pelayanannya bagus banget dan dia care banget sama semua pasiennya kayak gitu. Dan aku juga ngerti, jadi semua orang di sini tuh kalau melahirkan tuh panik karena kan memang COVID, apalagi kalau ada prosedur beberapa rumah sakit yang menerapkan tes COVID kayak gitu. Jadi itu memang kayak agak buat ibu-ibu hamil tuh worry, karena kan kalau memang udah kepepet tuh susah banget ya, maksudnya kayak harus tes COVID lagi, terus kalau positif bagaimana gitu. Nah akhirnya rumah sakit ini fullnya. Jadi aku yang awalnya rencana kuritasku jam 7 dimundur jadi jam 10. Cuman aku ngerti waktu dibilang sama susternya bahwa ini ada yang lebih urgent gitu, ada yang lebih butuhin kayak gitu. Terus aku juga ngelihat saking penuhnya rumah sakit, jadi tuh aku kayak di sampingku tuh udah isinya bayi-bayi semua, dan aku ngeliatin bayi-bayi itu kayak agak hilang gitu sakitnya. Jadi itu juga jadi penyemangatku gitu kan, maksudnya wah gila nih ibu-ibu lagi melahirkan pasti sakit banget kayak aku dulu. Maksudnya bohong banget kalau bilang itu nggak ada sakit sama sekali. Maksudnya walaupun ada usaha yang kita lakukan, pasti prosesnya memang sakit, tapi sebanding dengan bahagianya. Akhirnya jam 10 aku diperiksa, mungkin udah ada bukaan kali ya, karena udah berdarah-darah juga. Tapi memang aku lemas karena aku nggak makan, nggak minum dari jam 1 siang, dan itu di jam 10 malam, dan aku dibius. Aku nggak sadar apa-apa lagi. Nah waktu proses kuritasnya memang nggak sakit sama sekali, dan aku memang sekalian pasang IUD ketika black off-nya dikeluarkan. Sekarang aku pasang IUD, dan informasinya yang aku dapatin tuh, yang aku cari-cari, kalau misalnya ada kalian yang black off lalu mau cepet hamil, hamilnya jangan 3 bulan setelah kuretase kalau kalian udah pernah black off, karena itu ada kemungkinan bakalan black off lagi. Jadi baiknya dijarak gitu dengan baik. Itu sih yang aku dapat infonya. Nah dan kabar baiknya memang kuritasnya nggak sakit sama sekali, nggak kayak orang-orang zaman dulu kan nggak pakai bius. Itu kata ibuku sakit luar biasa karena nggak pakai bius. Karena aku aja yang ngerasain dilatasinya atau pembukaannya tuh aduh penuh perjuangan juga gitu. Akhirnya aku nggak sadar sama sekali, aku nangis emang, tapi waktu sadar aku nangis karena memang nggak dikasih siapa-siapa kan masuk, dan peraturan di sini ketat, peraturan rumah sakit semuanya ketat karena COVID. Jadi cuman 1 orang doang, tapi suamiku memang nggak dikasih masuk ke ruang operasi. Jadi waktu aku bangun tuh udah sepi, terus aku menggigil, terus aku nangis gitu, karena aku kan biasanya ditemani terus sama ibuku sama suami kayak gitu. Nah inilah bekas-bekas nangis. Jadi ini bukan nangis karena sakit ya, tapi ini nangis karena sedih. Sedih nggak ada temannya waktu di ruang itu. Nah terus tadi aku tuh maksudnya aku lihat YouTube, ada katanya yang memang kayak aku gitu. Jadi kayak waktu proses diinduksi lewat vagina itu memang sakit, tuh kuritasnya nggak sakit, cuman ada yang katanya sehabis kuritasi itu kalau pipis tuh sakit, cuman itu cuma setengah hari doang. Tapi aku alhamdulillah, aku nggak tahu kenapa nih, katanya aku tuh ada jahitan, aku nggak tahu itu jahitan apa, entah dilatasiku memang kurang terus atau apa, aku nggak tahu. Tapi aku memang ngerasa baik banget sekarang. Tapi aku lapar banget karena aku belum makan, belum minum dari jam 1 siang tadi, dan mataku masih bengkak karena tadi tuh sebelum obat biusku habis. Jadi aku waktu di bius itu
orang nggak sadar ya, aku tuh kayak mimpi gitu, kebawa mimpi. Jadi aku mimpi indah lah gitu, tiba-tiba aku dibangunin, aku udah sendiri gitu, kayak gitu deh. Ya udah, dan sekarang aku lagi proses pemulihan dan semuanya baik-baik aja. Jadi bagi kalian yang ngalamin kuretase, nggak usah takut, dijalanin aja. Insya Allah semua perjuangan seorang ibu itu memang ada hikmahnya, ada jalannya kayak gitu, dan gimana pun caranya kita udah mengusahakan yang memang terbaik gitu. Ada semua. Nanti kalau ada yang ditanya, tanya aja di kolom komentar ya.